Fanatik Bani Umayyah. Gapo fanatik Bani Umayyah dengan bahasa Arab? Apa yang berkaitan dengan fanatik dengan Bani Umayyah dengan dari segi bahasa Arab? Maka kita carilah jawab dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, salawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, selamat pagi kepada adik pelajar. Minggu ni minggu yang ke-13 kita ngaji dah, minggu yang ke-12. Minggu yang ke-12 kita kaji mengenai perkembangan ilmu semasa kerajaan Bani Umayyah. Ilmu kerajaan semasa kerajaan Bani Umayyah terbagi pada dua, iaitu ilmu akliyah dan juga ilmu nakliyah. Apa ilmu akliyah? Ilmu akliyah adalah ilmu yang berpakar akal otak manusia. Dan juga ilmu nakliyah. Ilmu nakliyah ni adalah ilmu yang turun daripada Allah kepada manusia. Dan juga kita tak boleh nak berubah sekalipun. Semasa khalifah Bani Umayyah telah terkenal dengan fanatik. Fanatik ni bahasa Sia panggil klangklai atau panggil gila dengan sesuatu. Dengan fanatik mereka dengan bahasa Arab, dan bahasa ini menyebabkan kedudukan ilmu adab atau kesastraan Arab mendapatkan tempat yang tinggi selain daripada ilmu-ilmu syariah sepertinya tafsir, tauhid, fiqh dan sebagainya. Oleh yang demikian ramai pensyair yang terkenal pada masa itu, bahkan terdapat juga beberapa orang khalifah sendiri yang terkenal pensyair seperti Yazid bin Muawiyah dan Abdul Malik bin Marwan. Fanatik ni adalah panggil kuam klangklai dengan bahasa Arab. Siapa orang Arab semasa kerajaan Bani Umayyah ni ambil bahasa Arab ni panggil junjung tinggi. Siapa ilmu timbullah kedudukan ilmu adab. Ilmu adab atau ilmu kesastraan Arab panggil wanakan bahasa Arab sendiri pada masa tu. Dan juga ambil bahasa Arab ni yang kedudukan tinggi dan juga selain daripada ilmu syariah, tafsir, tauhid ni panggil ilmu adab dan juga ilmu kesastraan Arab ni ya wakwi tinggi pelajar. Dan juga kita tengok pada masa tu dan juga bahasa lain tu panggil agak bahasa remeh, tapi bahasa Arab tu ya wakwi tinggi dan juga panggil memuja dan juga memuji hak kerja lah, hak paling boleh, hak orang lain tu tak paling mereka pelajar. Dan kita mai tengok di segi mengenai ilmu dari bahasa asing, terjemah yang di bahasa Arab pada masa Bani Umayyah, ke penterjemahan buku-buku daripada bahasa Yunani, bahasa Greek, bahasa dan juga bahasa asing lagi, dan juga bahasa Farsi, bahasa Persia. Wakwi terjemah wakwi bahasa Arab. Ambil di segi ilmu petik kebanyakan ilmu kedokteran, ilmu kanpet, dan juga ilmu kimia daripada buku-buku Yunan dan juga daripada Farsi, bahasa negara Parsi pada Persia pada masa itu kerajaan. Dan juga pada masa itu kerajaan Bani Umayyah juga yang telah habis masa dengan menterjemuh ke kitab-kitab buku-buku panggil di segi kedoktoran pada masa itu siapa boleh melahirkan anak pemuda-pemudi pada negara Bani Umayyah ni panggil mendorong dan juga nak ngaji di segi kedoktoran. Siapa ada seorang doktor namanya Dr. Ibnu Asal. Ibnu Asal ni panggil semasa tu panggil ia pandai di segi kedoktoran atau panggil ilmu kanpet pada masa tu. Dan juga siapa Muawiyah ni ambil doktor ni buat di panggil pet suntua. Pelajar, kita tengok kefanatikan Bani Umayyah panggil klangklai rebah klang dengan bahasa Arab. Siapa kerajaan Bani Umayyah ni boleh membina negara pada masa itu panggil maju di segi keilmuan, di segi ilmu pengetahuan pada masa itu. Dan siapa kerajaan Bani Umayyah ni boleh menciptakan panggil generasi yang minat, yang jadi kedokteran, yang jadi bomo dan juga yang jadi nak wiasat pada masa itu. Kita tengok salah satunya Ibnu Asal.
Dan juga saya ada satu video untuk kita tambah wawasan mengenai masalah ilmu dan juga peradaban pada masa Bani Umayyah pada masa itu. Dan juga saya akhir dalam video ini saya ada satu latihan buat kita dan juga kita jawab dan mari dalam hatta mari alabam ke ebangi boleh like rumah kita masing-masing pelajar. Dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah peradaban Islam di Damaskus. Dalam sejarah peradaban Islam, Damaskus menjadi pusat pemerintahan pertama di luar Jazirah Arabia. Pendiri dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus pada tahun 661. Kira-kira 26 tahun sebelumnya, Damaskus sudah berada di tangan Islam, yakni era Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai kelanjutan dari masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah menjadikan Damaskus sebagai tonggak peradaban umat Islam. Pada tahun 707, di kota tersebut berdiri rumah sakit sekaligus pusat studi kedokteran pertama. Hal itu atas dukungan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Menurut sejarawan Thomas Goldstein, ada 30 rumah sakit di Damaskus sampai abad ke-13. Sebelumnya, perpustakaan publik pertama juga berdiri di Damaskus pada tahun 704. Inisiatornya adalah Khalifah Khalid bin Yazid, yang tidak lain cucu pendiri dinasti Umayyah. Di perpustakaan inilah mula-mula pusat kegiatan intelektual berlangsung. Di antaranya ada aktivitas filologi, kesusastraan Arab, serta kajian-kajian ilmu hadis, fikih, kalam, dan sejarah. Masa keemasan meliputi Damaskus begitu Sultan Nuruddin berkuasa pada tahun 1154. Pada eranya, banyak masjid, madrasah, dan pusat kesehatan publik dibangun untuk menunjukkan pencapaian peradaban Islam. Demikian pula dengan peningkatan kekuatan militer negara. Adapun aktivitas intelektual di Damaskus pada zaman itu berkembang pesat, antara lain lantaran kontribusi dari dua suku yakni Bani Asakir dan Bani Kudama. Sultan Nuruddin mendirikan pusat studi hadis pertama, Dar al-Hadis di Damaskus. Madrasah yang khusus bagi mazhab Maliki al-Salahiyah juga dibina. Begitu pula dengan Madrasah al-Adiliyah pada tahun 1171 yang kini menjadi Arab Academy. Perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut penjelasan atas perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. 1. Ilmu-ilmu agama. Di antara ilmu-ilmu agama yang berkembang adalah ilmu qiraat atau seni membaca Al-Quran, serta ilmu tafsir. Tokoh-tokoh di bidang qiraat dan tafsir adalah Nafi bin Abdurrahman, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Berkembang juga ilmu hadis dengan tokoh seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan lainnya. Ilmu fikih dengan tokoh besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan lainnya. 2. Ilmu bahasa Arab. Sebenarnya, ilmu bahasa Arab pada masa sebelum Islam sudah berkembang jauh, namun selama itu sebagian besar penduduk Jazirah Arab adalah ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Tradisi keilmuan bahasa mereka berbentuk lisan, bukan tulisan. Pada masa kekhalifahan Umayyah, ilmu bahasa Arab dikodifikasi sedemikian rupa dan ditulis sesuai cabang-cabang bahasanya. Sebagai misal, Abu al-Aswad ad-Duali dari Basrah yang menuliskan ilmu nahwu. Yahya bin Yamar, murid Abu al-Aswad, kemudian menggeluti ilmu sorof dan balaghah. 3. Ilmu sejarah. Perkembangan ilmu sejarah di masa dinasti Umayyah dimulai dari penulisan Sirah Nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad. Data-data sejarah ini dikulik melalui sumber-sumber lisan dari sahabat-sahabat Rasulullah. Di masa kekhalifahan Umayyah, kitab sejarah yang pertama kali ditulis adalah Al-Maghazi dan Al-Sirah yang ditulis Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk merekam riwayat perjalanan Nabi Muhammad. 4. Ilmu kalam. Di bidang ilmu kalam, di masa kekhalifahan Umayyah, berkembang aliran-aliran pemikiran Jabariyah yang dipelopori oleh Jahm bin
Safwan, aliran Qadariyah yang dipelopori Ma'bad al-Juhani, dan aliran Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Attah. Aliran-aliran pemikiran dan ilmu kalam ini mencoba menafsirkan ajaran Islam dengan metode filsafat. Namun banyak tokohnya yang mendapat tekanan dari pemerintah. Kendati demikian, aliran pemikiran dan ilmu kalam tetap berkembang pesat. 5. Sastra. Jenis sastra yang berkembang di masa Kekhalifahan Umayyah adalah syair atau puisi. Syair-syair ini didendangkan di banyak pertemuan. Bahkan pada masa itu terdapat pasar Ukaz yang menjadi tempat untuk pertunjukan syair Arab. Di masa dinasti Umayyah, orang yang memiliki kecakapan lisan, baik itu orator dan penyair, memiliki kedudukan sangat terhormat di kabilahnya. Ilmu kimia dan kedokteran. Untuk keperluan praktis, ilmu kimia dan kedokteran turut berkembang pesat. Tokoh terkenal yang mendalami bidang ini adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah yang belajar di Alexandria, Mesir. Ia menerjemahkan karya-karya Yunani di bidang kedokteran, kimia, farmasi, dan matematika ke bahasa Arab. Ibnu Atsal dan Abu Hakam al-Nasrani. Ia merupakan dokter pribadi Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Hakam adalah spesialis bidang farmasi dan obat-obatan, dari pil, tablet, hingga ramuan herbal. Latihan. Berikan penjelasan mengenai kefanatikan Bani Umayyah.